Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 5 Jumadal Ula 1443. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 535, yaitu surah Ar-Rahman ayat 68 sampai Al-Waqi'ah ayat 16. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين الحمد لله رب العالمين Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada surah Ar-Rahman ayat 74, dan ini sudah terlewat. Lam yatmithunna, boleh dibaca lam yatmuthunna, mimnya di dhammah. Kemudian pada surah Al-Waqi'ah, kita baca tadi akhir-akhir ayat ini dengan bacaan imalah. Waqi'ah boleh dibaca waqi'ih, kadzibah, kadzibih, rafi'ah, rafi'ih. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ar-Rahman ayat 68. Fihima, di dalam kedua jannah tadi, fakihatun, ada buah-buahan, wa nakhlun, dan pohon-pohon kurma, wa rummanun, dan delima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana lagi tukadziban, kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Fihinna, di dalamnya, yaitu di dalam para wanita tadi, penghuni jannah, itu ada khairatun, ada wanita-wanita yang baik, hisanun, yang cantik-cantik,
Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana lagi tukadzibani, kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Kita jawab sebagaimana jawaban Ibnu Abbas, la bi ayyiha ya Rabb, tidak ada nikmat-nikmat yang kita dustakan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 68 ini masih bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya di mana Allah bicara tentang dua surga di dalam jannah nanti. Ada dua surga diberikan kepada para muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya lagi ada dua surga diberikan kepada abror, orang-orang yang baik, yang disebut juga ashabul yamin. Nah, sekarang ini kita bicara tentang jannah yang untuk ashabul yamin atau orang-orang yang baik, orang-orang abror. Tapi jannahnya ini tingkatannya di bawah dari dua jannah yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Maka di sini Allah mengatakan di dalam kedua jannah, yaitu jannahnya para abror, orang-orang yang baik, ada buah-buahan, ada pohon kurma, ada pohon delima. Kurma dan delima ini juga termasuk buah-buahan. Lah kenapa disebutkan secara khusus? Disebutkan secara khusus ini karena kurma dan delima memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh buah-buahan yang lain. Kurma itu bisa sebagai makanan, mengenyangkan. Bisa sebagai gizi, bisa sebagai obat, bisa sebagai kesehatan, bisa sebagai manisan. Nah, banyak sekali faedahnya. Tidak semua buah seperti itu. Ada yang buah hanya sebagai buah saja. Sebagai makanan pokok tidak mencukupi. Masih lapar kita memakan buah tersebut. Nah, kurma tidak seperti itu. Maka fadilah kurma dan fadilah delima karena ada fadilah masing-masing disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bicara tentang bidadari surga yang ada pada dua jannah ini. Sifatnya adalah khairatun hisan. Khairat artinya baik, hisan artinya cantik. Apa bedanya? Bedanya kalau khairat ini bicara tentang akhlak. Jadi ringkasnya bidadari surga ini cantiknya luar dalam. Cantiknya zahir batin. Allah menyebutkan kecantikan batin dulu. Akhlaknya baik. Baru kemudian Allah menyebutkan kecantikan zahir. Yaitu wajahnya cantik. Nah di sini Allah menyebutkan kecantikan batin disebutkan terlebih dahulu. Menunjukkan bahwasanya kecantikan batin atau kecantikan akhlak itu lebih utama daripada kecantikan zahir. Karena itu kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diajari kalau menikah itu hendaklah kita memilih wanita-wanita yang agamanya baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'ah li arba'." Wanita biasanya dinikahi karena 4 sebab. Ada yang karena hartanya, ada yang karena hasabnya atau nasabnya, ada yang karena cantiknya, ada juga yang karena agamanya. Nah, pesan Nabi, "Fadhfar bidzatid din." Tangkaplah wanita yang punya agama. Maksudnya carilah wanita yang punya agama sebagai istri. Taribat yadaka, niscaya engkau akan beruntung sebesar-besarnya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka di sini pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khairatun yang akhlaknya baik, kemudian baru menyebutkan hisanun yang wajahnya cantik. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 72, hurun, bidadari-bidadari, maqsuratun, yang mereka itu tertahan, fil khiyami, di dalam kemah-kemah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana lagi kalian berdua mendustakan. Jadi bidadari-bidadari ini bukan bidadari-bidadari seperti di dunia yang suka mata jelalatan, keluar ke sana kemari, mejeng dan sebagainya. Tidak, tapi mereka tertahan di dalam kemah-kemah. Artinya mereka sibuk bersama suami-suami mereka. Tidak keluar-keluar dari kemah-kemah mereka. Dan jangan bayangkan kemahnya surga seperti kemah dunia yang sempit, yang kecil. Tidak. Mari kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang kemah di surga. Khaymah. Inna lil mu'min, sesungguhnya bagi orang beriman, fil jannah, di dalam jannah nanti, la khaymatan, sungguh ada kemah.
min lu'lu'atin wahidah, dari mutiara yang satu, mujawwafah, yang dilubangi, tuluha situna milan, yang tingginya 60 mil. 1 mil itu 1,8 kilo. Lil mu'min fiha ahlun, bagi orang-orang beriman di dalamnya ada istri-istri. Yatufu alaihimul mu'min, yang orang beriman ini mengelilingi mereka, maksudnya mengumpuli mereka. Fala yara ba'duhum ba'dan, maka satu sama lain tidak saling melihat saking luasnya kemah ini. Lah kalau kemahnya luas, bagaimana rumahnya? Enggak kebayang. Bagaimana istananya? Tidak kebayang. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian Allah mengatakan, lam yatamuthunna, tidaklah mengumpuli mereka insun, seorang manusia pun, qablahum, sebelum mereka, wala jannun, tidak pula jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana lagi kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Jadi beda dari surga, yang disiapkan untuk ahli surga itu belum pernah dikumpuli oleh selain mereka. Artinya mereka masih perawan. Dan ini ayat menunjukkan bahwa di dalam surga ada tomas. Tomas itu adalah suami mengumpuli istri. Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, ana ta'u fil jannah. Apakah di surga kita juga mengumpuli istri? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am walladzi nafsi biyadih. Ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu Wa Taala. Dahman dahman, betul-betul mengumpuli dengan dahsyat. Fa idza qama anha, kalau sudah bangkit dari istrinya, raja'at bikron mutahharatan, maka istrinya kembali suci, menjadi perawan lagi. Nah, ini bedanya ahli surga dengan ahli dunia. Kalau di dunia sudah dikumpuli ya sudah enggak perawan lagi. Seorang wanita dinikahi seorang laki-laki, dikumpuli sekali, sudah enggak perawan lagi. Tapi di surga setelah dikumpuli selesai, suaminya sudah selesai, baru kemudian istrinya jadi perawan lagi. Subhanallah. Maka di surga itu adanya kekal, tidak ada sifatnya mati atau tua, tidak ada. Bahkan kemarin sudah kita tampilkan dalil, buah di dalam surga, kalau dipetik satu akan keluar dua. Sebagai gantinya. Nggak akan ada habisnya. Dan kata-kata janun ini menunjukkan juga bahwa jin yang mukmin itu nanti masuk ke dalam jannah. Dan ini masalah yang khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan jin tidak masuk jannah. Tapi ayat ini menunjukkan jin masuk jannah kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini bicara tentang kenikmatan surga, dan di sini Allah bicara tentang manusia dan jin. Kemudian Allah mengatakan muttaqiina, mereka itu bersandar ala rafrafin, pada bantal-bantal, khudrin yang hijau, wa abqariyin, dan permadani-permadani, hisan yang bagus-bagus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana lagi tukadziban, kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Jadi di surga sudah disiapkan bantal-bantal untuk bersandar, untuk berbaring. Kemudian disiapkan juga permadani-permadani. Maka di sini Allah menyebutkan bantal, kemudian menyebutkan permadani. Ini sama dengan pada surah yang lain, surah Al-Ghasyiyah ayat 15 dan 16. Allah mengatakan wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang dibaris, wa zarabiyyu mabthuthah, dan permadani-permadani yang terhampar. Nah, maka seringkali kita dapatkan dua ayat yang bicara tentang suatu masalah. Ternyata dua ayat ini dibicarakan juga oleh Allah pada surat yang lain, tapi urutannya sama. Seperti ini, ya. Namariqu masfufah, zarabiyyu mabthuthah. Kalau di sini rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Nah, karena itu kalau kita tidak mengetahui tafsir dari surat Ar-Rahman ayat 76, silahkan baca surat Al-Ghasyiyah ayat 15-16. Tafsirnya sama. Namariku bantal-bantal, sama juga tadi, ya. Rafrafin bantal. Zarabi permadani-permadani, maka juga di sini abqari permadani-permadani. Karena kata-kata abqari ini diperselisihkan oleh para ulama. Tafsirnya apa?
Nah, paling mudah kita tafsirkan Quran dengan Quran. Di ayat lain ternyata Allah sudah bicara masalah ini, bantal kemudian permadani. Nah, berarti sama. Di sini perhatikan kata-kata khudrin, bantalnya hijau. Nah, maka kalau kita ingin teringat jannah, maka warnailah atau pilihlah warna hijau untuk bantal-bantal di rumah kita. Sehingga kita teringat apa? Surga, bantalnya hijau. Dan ini mengingatkan kita satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata menyukai warna hijau. Ahabbul alwan adalah warna yang paling disukai ilaihi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-khudrah, warna hijau. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Ada hadis yang lain. Thalathun yajlinal basar. Ada 3 perkara yang bisa menambah tajam mata kita. An-nadhar ilal khudrah, melihat kepada hijau-hijau. Wa ilal ma'il jari, kepada air mengalir. Wa ilal wajhil hasan, kepada wajah yang ganteng atau cantik. Ya, untuk istri kita, jangan kepada istri yang lain. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Adapun yang sahih yang pertama tadi, bahwa Nabi mencintai warna hijau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Tabarakasmu rabbika, maha barakah nama Rabbmu, Dzil Jalali, yang memiliki keagungan, wal ikrami, dan kemuliaan. Inilah akhir dari surah Ar-Rahman, menunjukkan bahwasanya nama Allah bersifat maha berkah. Berkah itu apa? Berkah itu banyak kebaikannya. Karena itu kalau kita pengen amalan kita atau aktivitas kita banyak kebaikan, dimulai dengan apa? Bismillah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak selain ayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang mereka merasa makan tidak pernah kenyang. Maka Rasulullah mengatakan, ijtami'u ala ta'amikum. Kumpullah ketika makan. Maksudnya makan berjamaah. Wal kurusmallah, dan sebutlah nama Allah. Bismillah. Yubarak lakum fihi, niscaya akan diberkahi untuk kalian dalam makanan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka bismillah kalau disebutkan dalam suatu makanan menyebabkan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau belajar, baca bismillah, belajarnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca satu kitab, bismillah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, hubungan intim pun kita disuruh memulai dengan bismillah supaya barokah. Lau anna ahadakum, kalaulah masing-masing di antara kalian, idza arada ayyati ahlah, apabila hendak mengumpuli istri, qala bismillah, mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, jauhkan setan dari apa yang akan Engkau rizkikan kepada kami, yaitu anak. Maka kalau ditakdirkan ada anak dari hubungan tersebut, pasti tidak akan bisa dimadharati oleh setan selama-lamanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, ini jimaknya jadi berkah. Kenapa? Bismillah. Berkahnya gimana? Anaknya nanti tidak akan dimadharati setan. Tidak akan jadi anak yang fasik, tidak akan. Apalagi kafir atau murtad, naudzubillah, tidak akan. Nah, ini keberkahan bismillah. Karena itu mulailah segala sesuatu dengan bismillah supaya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tafsir secara ringkas surah Al-Waqiah dari ayat 1 sampai ayat 16 insyaallah taala. Allah mengatakan, "Idza apabila waqa'at, terjadi al-waqi'ah, kiamat. Laisa, tidak ada, liwaqa'atiha, untuk kejadiannya tersebut, kadzibatun, seorang yang menolak. Khafidatun, dia itu merendahkan. Rafi'atun, meninggikan. Kapan terjadinya kiamat? Idza, apabila rujjat, diguncang, al-ardu, bumi itu, rojja, dengan sebenar-benar guncangan. Wabusat, dan diremukkan, al-jibalu, gunung-gunung itu, bassa, dengan sebenar-benar peremuan. Fakanat, maka adalah gunung, habaan, menjadi debu, mumbatha, yang bertebaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Waqiah adalah surat yang bicara tentang kondisi hari kiamat.
Maka al-waqi'ah itu adalah nama lain dari kiamat. Al-waqi'ah artinya sesuatu yang pasti terjadi. Maka kiamat disebut waqi'ah, kenapa? Karena pasti terjadi. Dan kalau sudah terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya, menghalanginya, mencegahnya. Tidak akan bisa. Waqi'ah nama lain dari kiamat. Qari'ah nama lain dari kiamat. Ghasyiyah nama lain dari kiamat. Thammah nama lain dari kiamat. Banyak sekali namanya. Kenapa namanya banyak? Orang Arab kalau membesarkan suatu masalah dikasih nama yang banyak. Karena itulah surga namanya banyak, neraka namanya banyak, kiamat namanya banyak. Kenapa? Ini masalah-masalah besar, bukan masalah-masalah kecil. Karena itu Allah menjelaskan tentang kiamat karena ini adalah masalah yang besar. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kalau sudah terjadi kiamat tidak ada yang bisa menolaknya. Ini sebagaimana kalam Allah pada surah yang lain, Allah mengatakan ma lahu min dafi'. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Allah juga mengatakan lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang-orang kafir tidak ada yang bisa menolak terhadap siksa Allah tersebut. Yaumul la maraddalahu minallah. Satu hari yang tidak ada penolak baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan khafidatur rafi'ah. Kiamat itu merendahkan sebagian orang dan meninggikan sebagian orang. Ini semakna dengan kalam Allah pada ayat yang lain. Allah mengatakan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang masuk jannah, berarti ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sekelompok orang lagi masuk neraka, berarti direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagian ulama mengatakan, orang-orang yang di dunia dulunya mulia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Allah. Tetapi sebaliknya orang-orang yang dulunya di dunia rendah, hanya rakyat jelata, tidak punya pangkat apa-apa, tidak terkenal sama sekali, tapi ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka beriman dan beramal saleh. Karena itu kita tidak usah pusing apabila kita merasa direndahkan di dunia ini. Enggak ada masalah. Kenapa? Dunia hanya sementara. Sementara yang abadi adalah di surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan rafi'ah. Nah, kita mengharapkan Allah akan meninggikan derajat kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang dimaksud rujjatil ardu, diguncang bumi, ini maksudnya terjadi gempa yang sangat dahsyat, yaitulah gempanya kiamat nanti. Bedanya apa dengan gempa yang terjadi sebelum kiamat? Kalau sebelum kiamat, gempa itu hanya di sebagian tempat. Tetapi kalau goncangnya kiamat, ini gempa terjadi di semua tempat di bumi ini. Bumi yang bulat ini, semuanya gempa, karena buminya akan hancur. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Hajj ayat 1, "Inna zalzalatas sa'ah", sesungguhnya gempanya kiamat syai'un azim, itu sesuatu yang sangat besar, bukan seperti gempa-gempa biasanya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa bussatil jibalu bassa", gunung akan diremukkan oleh Allah sehingga menjadi seperti debu yang bertebaran. Maksudnya debu yang ketika bertebaran kemudian disambar oleh angin. Akhirnya tidak ada wujudnya sama sekali. Nah, gunung juga begitu. Sekarang kita lihat gunung sangat besar. Semeru kemarin meletus. Nah, gunung yang besar seperti Semeru dan yang lain-lainnya itu nanti pada hari kiamat akan menjadi debu. Setelah itu akan dihancurkan oleh angin yang besar sehingga sudah tidak ada wujudnya lagi di alam semesta ini. Kemudian Allah mengatakan wa kuntum, dan adalah kalian menjadi azwajan, kelompok-kelompok, salasatan, 3. Kemudian Allah merinci apa itu 3 kelompok tersebut. Fa ashabul maimanah, maka golongan kanan. Ma ashabul maimanah, apa itu golongan kanan. Wa ashabul mas'amah, dan golongan kiri. Ma ashabul mas'amah, apa itu golongan kiri. Was-sabiqun, dan orang-orang yang mendahului. As-sabiqun, merekalah orang-orang yang mendahului. Jadi ada 3 kelompok nanti di akhirat. Ada ashabul maimanah, dan itu nama lainnya adalah al-abrar, orang-orang yang baik. Dan mereka disebut golongan kanan karena mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Nabi Adam pada bagian kanannya. Kemudian muncullah roh-roh yang akan menjadi manusia yang mereka adalah calon-calon penghuni jannah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap lagi punggungnya Nabi Adam pada bagian kirinya. Dan merekalah orang-orang yang ashabul masy'amah, orang-orang yang celaka yang akan menjadi calon penghuni neraka. Jadi sejak dulu kita diciptakan oleh Allah sebagai roh, itu sudah ditetapkan. Kita calon surga atau calon neraka. Kalau diusap bagian kanan, berarti kita calon surga. Kalau diusap bagian kiri, berarti kita calon neraka. Masing-masing kita tidak tahu apakah kita dulu termasuk yang kanan atau yang kiri. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah mari kita beramal yang baik-baik. Karena Rasul SAW bersabda, Kullun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing orang akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan untuk surga, dia akan mudah mengamalkan amal-amal baik. Menghadiri pengajian, menghadiri sholat jamaah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, sholat tahajud, mudah semuanya. Tapi kalau calon penghuni neraka, itu tandanya mudah melakukan kemaksiatan. Zina mudah, riba mudah, minuman keras mudah, judi mudah, macam-macam. Amalan-amalan maksiat semuanya mudah. Itu tanda-tanda penghuni neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, yang paling beruntung itu adalah as-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang mereka mendahului. Siapakah orang yang mendahului ini? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah yang lain. Jadi bagaimana caranya supaya kita termasuk as-sabiqun as-sabiqun? Mari kita lihat bagaimana Allah menjelaskan pada surah Fatir ayat 32. Allah mengatakan, "Faminhum zalimun li nafsihi." Di antara manusia ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara manusia ada yang sedang-sedang, campur aduk, amalannya baik dan amalannya buruk, dua-duanya digabungkan. Wa minhum, dan di antara mereka sabiqun bil khairat. Ada orang yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan. Jadi yang dimaksud sabiqun itu adalah sabiqun bil khairat. Orang yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan. Artinya dalam masalah kebaikan kita selalu yang pertama. Salat jamaah, shaf pertama. Salat jamaah, datang awal, tidak terlambat. Itu sabiqun bil khairat. Tapi kalau kita sukanya shaf paling belakang, sukanya terlambat, nah itu berarti bukan sabiqun bil khairat. Karena itu marilah kita biasakan. Kalau sudah mendengar azan, aktivitas yang kita lakukan adalah berwudu. Lain-lainnya ditinggalkan. Bukankah kalau kita sholat itu kita diajari oleh Nabi untuk mengucapkan Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Allah itu paling besar. Maksudnya lebih besar dari semua aktivitas yang kita lakukan. Kita lagi bisnis misalnya, lagi berjual beli. Allah lebih besar daripada itu. Kita lagi cari duit. Allah lebih besar daripada duit. Kita lagi menggarap sawah. Allah lebih besar daripada sawah. Semua tinggalkan karena Allah lebih besar. Itulah as-sabiqun as-sabiqun. Dan supaya kita termasuk as-sabiqun as-sabiqun, maka marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufridun." Telah mendahului orang-orang mufrid, yaitu adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan sampai mulut kita tidak digunakan untuk zikir. Apabila mulut kita lagi nganggur. Kalau kita lagi ngobrol nggak ada masalah. Ngomong, memang kita diciptakan oleh Allah punya mulut untuk bisa bicara dengan sesama kita. Tapi pas lagi diam, lagi sendiri, nah maka hendaklah mulut kita digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya termasuk as-sabiqun as-sabiqun. Allah mengatakan ulaika, mereka itulah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang masuk surga itu dibagi dua. Ada muqarrabin yang mereka adalah as-sabiqun as-sabiqun, ada juga al-abrar yang mereka adalah ashabul maimanah atau ashabul yamin. Nah, para muqarrabin ini fi jannatin, di dalam kebun-kebun an-na'im yang penuh kenikmatan. Jadi naim ini bukan hanya kenikmatan, tapi kenikmatan yang sangat banyak. Kalau nikmatnya sedikit tidak disebut naim, tapi ini nikmatnya banyak. Maka hadis yang paling bagus untuk menafsirkan ayat ini atau mencontohkan bagaimana nikmat dalam surga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahli jannah yang memetik buah-buahan di dalam jannah.
Innar rajul, sesungguhnya seseorang, idza naza'a samrah minal jannah, apabila mencabut atau memetik satu buah dari jannah, adat makanaha ukhra, kembalilah di tempat yang dia petik buah yang lainnya lagi. Hadis riwayat Tabarani dan disahihkan oleh sebagian ulama. Dalam riwayat Bazzar disebutkan ada mithlaha, yang kembali bukan buah yang lain, tapi 2 kali lipatnya. Satu buah kita petik, keluar 2 buah yang lain. Dipetik 1 lagi, keluar 2 lagi. Jadi semakin banyak. Semakin banyak buahnya. Dan itu tidak akan memenuhi jannah, karena jannah sangat luas sekali. Allah mengatakan, thullatun, suatu jamaah, minal awwalin, dari orang-orang terdahulu. Wa qalilun, dan sedikit, minal akhirin, dari orang-orang belakangan. Para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud al-awwalin, orang-orang dahulu, dan al-akhirin, orang-orang belakangan. Menurut Al-Imam At-Tabari, orang-orang terdahulu itu adalah umat terdahulu. Orang-orang belakangan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti as-sabiqun as-sabiqun itu lebih banyak dari umat terdahulu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Katsir tidak terima dengan tafsir ini. Beliau mengatakan fihi nadhar. Ini pendapat perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena Allah menjadikan umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ini adalah umat terbaik. Maka kata Ibnu Katsir, sangat mustahil atau sangat jauh seandainya umat Nabi Muhammad umat terbaik, tetapi justru as-sabiqun as-sabiqun di antara mereka lebih sedikit daripada umat-umat terdahulu. Apalagi ulama-ulama tafsir zaman kuno, seperti misalnya Al-Imam Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, dan yang lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa al-awwalin dan al-akhirin ini semuanya dari umat Nabi Muhammad SAW. Artinya, umat Nabi Muhammad dibagi 2. Ada umat terdahulu, yaitu generasi salaf, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'un tabi'in. Ada generasi belakangan, termasuk kita-kita ini. Nah, maka al-awwalin ini maksudnya adalah generasi salaf. Adapun akhirin ini adalah generasi belakangan, generasi khalaf seperti kita-kita ini. Jadi as-sabiqun as-sabiqun di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan dari ulama-ulama salaf, dari orang-orang soleh di masa salaf. Adapun dari orang-orang belakang seperti kita ada, tetapi qalil, sedikit. Dan itu terbukti. Mari kita lihat salat jamaah. Apakah banyak yang berdatangan ke masjid setelah azan langsung? Ataukah kebanyakannya itu datangnya setelah mendekati iqamah? Nah, ternyata banyak yang datangnya belakangan. Maka wajar kalau umat terdahulu itu lebih banyak yang sabiqun as-sabiqun, sementara umat belakangan sedikit sekali di antara mereka. Dan kita boleh berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang sedikit. Karena di sini ada wa qalilum minal akhirin. Kemudian Allah mengatakan ala sururin, di atas dipan-dipan maudunah yang dihiasi. Muttaqiina, mereka itu bersandar alaiha, di atas dipan-dipan tersebut, mutaqabilin, dalam keadaan saling menghadap. Jadi mereka bersantai-santai di atas dipan. Kenapa bersantai-santai? Para ulama mengatakan, siapa yang di dunia berlelah-lelah dengan ibadah, maka nanti di surga bersantai-santai di dalam nikmah. Sebaliknya, kalau di dunia kita tidak pernah lelah untuk ibadah, maka nanti kita di akhirat sengsara dengan azab. Na'udzubillah min syarri dzalik. Karena itu marilah kita berlelah-lelah untuk ibadah. Mendengar azan, tinggalkan kenikmatan dunia. Kita datang ke masjid. Meskipun masih ngantuk karena azan subuh, tinggalkan selimut. Itulah lelah di dalam ibadah. Lagi enak-enak mengurus harta, mengurus duit, mendengar azan zuhur, mendengar azan asar, tinggalkan. Kenapa kita lelah untuk ibadah? Supaya kita nikmat di dalam jannah. Allah akan membalikkan kondisi dunia dengan kondisi akhirat. Siapa yang berlelah-lelah di dunia, maka nanti di akhirat akan bersenang-senang. Sebaliknya yang bersenang-senang di dunia akan dilelahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Kemudian maudunah, dihiasi, ini maksudnya adalah dihiasi dengan emas-emas dan lu'lu', yaitu mutiara-mutiara. Jadi tempat tidurnya bukan tempat tidur biasa,
tapi dihiasi, disulam dengan emas-emas yang sangat banyak dan mutiara yang banyak. Itu maksud dari maudunah. Dan mereka bersandar di atasnya dalam keadaan saling menghadap antar mereka. Ini adalah satu kenikmatan yang besar. Dan ini menunjukkan surga itu sangat luas. Karena penghuni surga itu sangat banyak. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka ketika kumpul, kemudian satunya melihat punggung orang lain. Nggak ada. Semua saling menghadap. Wajahnya kepada wajah sahabatnya. Kalau di dunia kadang-kadang kita kumpul, sebagian kita berada di belakang. Sehingga tidak melihat wajah orang, tapi malah melihat punggung orang. Di surga nggak ada kayak begitu. Mutaqabilin, semuanya menghadap. Dan ini termasuk kenikmatan yang sempurna kalau kita di dalam kenikmatan tersebut kita bertemu saudara kita, bertemu istri kita, bertemu keluarga kita, bertemu teman-teman kita. Kalau kita senang-senang tapi sendiri, itu kenikmatan tidak sempurna. Istri kita sudah mati misalnya, anak kita sudah mati, kita bernikmat-nikmat. Dulu istri anak kita bersama kita ketika kita masih fakir misalnya. Nah, itu kenikmatan tidak sempurna. Kenapa? Kenikmatan kamu sendirian saja. Nah, maka kenikmatan dalam surga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, "Alhaqna bihim dzurriyyatahum walladzina amanu", orang-orang yang beriman, "wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman", dan diikuti oleh keturunan mereka dengan iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami temukan mereka dengan keturunan-keturunan mereka. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dan istri kita dan keturunan kita masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.